Muhammad. Kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama membacakan basmalah. Saya akan menjelaskan kepada saudara tentang kontrak kuliah. Saya akan menjelaskan kepada saudara tentang rencana pembelajaran semester LPS, dan sedikit nanti kita coba pengantar tentang materi pinjam ini. Coba jelas sedikit tentang pinjam publik ya. Jadi kalau ada yang bertanya silakan langsung saja dari pertanyaannya sambil saya menjelaskan ya. Oke, kita masuk tentang penjelasan LPS terlebih dahulu. Oke, kuliah kita adalah jam 8.55. Oleh karena itu, sesuai kontrak kita, kehadiran semuanya Pak saudara dari kampus itu akan memberikan saudara sendiri. Oke, baik, apa kira cukup ya tentang kontrak kuliah? Ada yang bertanya? Cukup? Baik, kita lanjut sekarang tentang penjelasan LPS. Nanti setelah itu kita coba lihat. Setelah merupakan rencana pembelajaran semester. Tujuannya itu apa LPS ini? Bagi dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Oke, kita lihat LPS-nya. LPS ini terdiri dari bagian-bagian, mulai dari ini ya, capaian pembelajaran, kemudian pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan nilai humaniora yang kita gunakan. Ada pustaka utama dan pustaka kemudian ada apa sama artinya? Boleh ada lagi di tabel ini. Saudara bisa membaca ini nanti di print. Ini saya bagikan ya, saudara. Lalu saudara print di baca dengan simpan. Pengalaman belajar yang dilakukan oleh mahasiswa misal ini. Mulai dari apa ya? Mahasiswa itu belajar tatap muka. Ada yang kita nanti ada belajar yang akan kita laksanakan 2 macam ini. Kemudian ada materi pembelajaran, ada bobot penilaian. Kita lihat dulu media pembelajaran kita atau metodenya. Metode pembelajaran sekarang. Kita sebetulnya konsep belajar kita adalah PBL atau PBL. Tapi sebenarnya bisa digali secara mandiri oleh mahasiswa. Ada yang bisa digali oleh mahasiswa banyak. Oleh karena itu, LPS ini dibagi kepada mahasiswa. Nanti mahasiswa memahami materinya di depan apa materi kita. Mahasiswa sudah tahu apa materi kita. Oleh karena itu, mahasiswa coba belajar ya, belajar sesuai materi yang kita gunakan. Nah, setelah itu apa? Kita di kelas apa sih belajarnya? Sudah ke lapangan, kita mencoba melihat bagaimana yang publik itu diterapkan oleh pemerintah. Nah, di situ dalam rangka lapangan ini saudara akan saya berikan panduan atau lemparan kerja apa yang sudah lakukan di lapangan. Kira saya paham ya? Baik. Kita melaksanakan UTS di pertemuan KD adalah 8 dan UAS pertemuan ke-19. Penting sebagai ujian bagi saudara atau uji kemampuan saudara sejauh mana saudara bisa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, apakah sudah lulus atau tidak. Saya lakukan bagian dari proses pembelajaran. Oke. Jadi selama 1 semester ini, selama mata kuliah publik, apa saja yang kita pelajari. Saya lihat ini kompetensi ya. Mulai dari makna definisi dari pinjam publik sampai model pendekatan digunakan dalam melihat pinjam publik, kemudian bagaimana proses penyusunan pinjam publik atau formulasi pinjam publik, kemudian kita lihat juga teori konsepnya, bagaimana implementasi pinjam publik. Nah, kalian ini implementasinya bagaimana?
atau tidak? Ini bisa kita lihat di lapangan. Setelah kita melihat teori, konsep kita di lapangan dalam melihat atau dalam menangkap informasi dalam publik yang ada di masyarakat atau yang dibuat oleh pemerintah. Inilah peta potensi kita selama semester ya. Terakhir dalam perubahan kebijakan publik. Setelah kita evaluasi atau setelah kita analisis, kita perlu rekomendasi perubahan teorinya Thomas RT sampaikan ya. Kemudian ada juga secara umum para sarjana politik dan para sarjana bidang publik atau ilmu pemerintahan, dia memahami bahwa publik kalau menurut pandangan Thomas RT adalah pemerintah membiarkan orang miskin terlantar. Pemerintah mengumpul orang miskin lalu diselamatkan kan, dibawa ke panti, dijaga menyelamatkan orang-orang miskin, maka itu juga dibiarkan. Pemerintah membiarkan orang minta jalan, pemerintah membiarkan orang kena musibah, tapi dibiarkan saja oleh pemerintah. Atau sebaliknya pemerintah. Coba kita diskusi ya. Siapa yang bertanya tentang yang paham, coba suarasi dijawab. Dan berikan kepada untuk pertanyaan yang juga publik. Siapa yang bertanya? Agung, ya silakan Agung. Saya itu terkait tentang kebijakan politik yang mana terkait lebih kepada ekonomi, Pak. Jadi pertanyaan saya itu sekian banyaknya aturan atau kebijakan ekonomi yang diatur di dalam negara, tetapi masih banyak masyarakat yang mengalami inflasi dan kemerosotan ekonomi. Ya. Jadi undang-undang seperti apakah yang cocok dikeluarkan untuk mengatasi inflasi tersebut? Baik, pertanyaan yang bagus dari Agung. Pertanyaan Agung. Belum saya jawab ya. Saya bisa ini setelah yang jawabnya. Siapa yang mau jawab? Siapa lagi? Sebelumnya, pemerintah ini sudah melakukan suatu program untuk masyarakat yang miskin di 46 negara. Salah satu itu ada program PKH. Dimana program PKH itu sudah dimulai dari Maret tahun 2024. Oke, luar biasa. Hanifah atau ada saya? Ini pacaran Hanifah. Baik, bagus sekali pertanyaannya ini pertanyaan yang kontemporer ya, update ya, pertanyaan yang bagaimana fenomena hari ini. Saya yakin saudara sendiri masing-masing punya pandangan yang berbeda. Apakah MBKM sudah efektif atau belum? Kalau saya tanya masing-masing saudara, siapa lagi yang bertanya? Silakan ada. Ada yang nanya tentang diskresi, Pak. Ya. Apakah diskresi yang diambil oleh pejabat negara atau pejabat pemerintahan itu, Pak, termasuk jenis kebijakan yang diperbolehkan atau dibolehkan oleh regulasi, Pak? Bagus. Ya, saudara baru pertemuan awal aja pertanyaan sudah luar biasa ini. Sudah mulai mendalam ya. Ini sudah mulai paham tentang hidup publik ya. Mulai dari pertanyaannya apa itu? Diskresi itu termasuk jenis kebijakan yang diperbolehkan oleh regulasi negara kita. Bagus, luar biasa. Baik, siapa yang mau jawab? Mungkin ya. Satu lagi, ingat saya akan melakukan kuis di awal pertemuan minggu di sini ya. Siapa yang paling banyak saya kuis, siapa yang bisa kuis, maka dia akan mendapatkan nilai poin keaktifan. Oke, ya, setuju enggak? Setuju.